Nama saya Tiara Melani dengan NPM 23210123. Perkenalkan, nama saya Maisty Wahyudiningtyas dari NPM 23210127. Saya Silvina Damayanti dengan NPM 23210132. Apa itu aset tak berwujud? Aset tak berwujud memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, aset tersebut dapat diidentifikasi. Agar dapat diidentifikasi, aset tak berwujud harus dipisahkan dari perusahaan, dapat dijual atau dialihkan, atau timbul dari hak kontraktual atau hak hukum, dari mana manfaat ekonomik atas kontrak tersebut mengalir ke perusahaan. Yang kedua, aset tersebut tidak memiliki eksistensi fisik. Aset tak berwujud memperoleh nilainya dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, aset tersebut bukan merupakan aset moneter. Aset seperti deposito bank, piutang, dan investasi jangka panjang atau obligasi dan saham juga tidak memiliki substansi fisik. Penilaian. Yang pertama, terdapat aset tak berwujud yang dibeli. Perusahaan mencatat sebesar biaya perolehan atas aset tak berwujud yang dibeli dari pihak lain. Kadang-kadang, perusahaan memperoleh aset tak berwujud melalui pertukaran dengan saham atau aset lainnya. Dalam kasus tersebut, biaya perolehan aset tak berwujud adalah nilai wajar dari aset yang dipertukarkan atau nilai wajar dari aset tak berwujud yang diterima. Yang kedua, terdapat aset tak berwujud yang dibuat sendiri. Perusahaan membebankan semua biaya tahap penelitian dan beberapa biaya tahap pengembangan. Biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi bila kriteria viabilitas ekonomi terpenuhi. Kemudian selanjutnya adalah amortisasi. Alokasi biaya perolehan aset tak berwujud secara sistematis disebut amortisasi. Aset tak berwujud dapat memiliki umur manfaat yang terbatas atau tertentu maupun umur manfaat tidak terbatas. Berikut adalah jenis-jenis aset tak berwujud. Aset tak berwujud terkait pemasaran adalah perusahaan menggunakan aset tak berwujud terkait pemasaran dalam pemasaran atau promosi produk atau jasa. Kemudian yang selanjutnya adalah aset tak berwujud terkait pelanggan, merupakan hasil dari interaksi dengan pihak luar. Yang selanjutnya adalah aset tak berwujud terkait artistik. Aset tak berwujud ini mencakup hak kepemilikan atas drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan video, dan materi video visual lainnya. Selanjutnya, aset tak berwujud terkait kontrak, mencerminkan dari hak yang timbul dari perjanjian kontrak. Kemudian yang selanjutnya, aset tak berwujud teknologi, berhubungan dengan inovasi atau kemajuan teknologi. Kemudian yang terakhir ada goodwill, ialah perusahaan dapat mengapitalisasi biaya tertentu dengan dikeluarkan untuk mengembangkan aset yang dapat diidentifikasi seperti paten dan hak cipta. Jumlah yang kapitalisasi umumnya tidak signifikan. Penurunan nilai aset tak berwujud. 1. Penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur manfaat yang terbatas. 2. Pembalikan rugi penurunan nilai. 3. Penurunan nilai aset penurunan nilai tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas selain goodwill. 4. Penurunan nilai goodwill. Biaya penelitian dan pengembangan. 1. Mengidentifikasi aktivitas R&D, aktivitas penelitian, aktivitas pengembangan. 2. Akuntansi untuk aktivitas R&D, bahan, peralatan, dan fasilitas, personel, aset tak berwujud yang dibeli, jasa kontrak, biaya tidak langsung. 3. Biaya serupa dengan biaya R&D, biaya persiapan untuk operasi baru, kerugian operasi awal, biaya iklan. 4. Biaya persiapan, biaya pendirian. Penyajian aset tak berwujud dan item terkait. Penyajian aset tak berwujud pada laporan posisi keuangan. Perusahaan harus melaporkan secara terpisah semua aset tak berwujud selain goodwill. Jika terdapat goodwill, maka perusahaan harus melaporkan secara terpisah. Penyajian biaya penelitian dan pengembangan. Perusahaan harus mengungkapkan total biaya R&D yang dibebankan setiap periodenya dalam laporan keuangan, umumnya dalam catatan atas laporan keuangan.